Cek, cek. Halo, selamat malam semua. Halo sahabat Mr. Trader dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dengan tim analis Mr. Trader ya. Saat ini kami akan membahas salah satu indikator yang cukup populer di kalangan para trader ya. Yang mana banyak sekali orang yang menggunakan indikator ini, di mana petunjuk-petunjuk yang dia berikan, terutama untuk mereka yang bermain pendek itu cukup valid ya. Indikator itu adalah parabolik SAR, sehingga kami memberi judul, bisakah indikator parabolik SAR menunjukkan arah pergerakan? Nah, ini banyak sekali yang bertanya ke saya ya, parameternya seperti apa gitu. Ya, sampai akhirnya pada live trading yang sering kali kami selenggarakan, saya selalu mencantumkan itu dalam grafik yang sering kali saya tampilkan. Ya, sehingga akhirnya oke, ini memang wajib atau patut kita memberikan edukasi kepada siapapun yang ingin mencari informasi mengenai penggunaannya ya. Ya. Nah, parabolik SAR. Apa itu parabolik SAR? Parabolik SAR atau stop and reverse itu adalah sebuah alat analisis teknis yang populer digunakan untuk mengenali kemungkinan perubahan arah tren dalam pergerakan harga aset keuangan. Analisa ini diciptakan oleh Wilder Junior ya, di mana parabolik SAR memberikan para trader informasi mengenai kapan kemungkinan tren naik atau turun akan segera berakhir ya, menandakan akan adanya potensi perubahan arah pasar. Nama indikator ini berasal dari bentuk parabola yang terbentuk pada grafik harga. Parabolik SAR diplot sebagai serangkaian titik di atas atau di bawah bar harga, tergantung arah tren itu. Selama tren naik, titik-titik terletak di bawah bar harga, sedangkan selama tren turun, maka titik-titik akan muncul di atas harga. Penempatan titik-titik menciptakan representasi visual dari level support dan resisten yang mana sangat berpotensial saat harga akan bergerak. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini bagi mereka yang gemar bermain pendek ya, atau seorang scalper, itu sangat membantu sekali ya ketika menggunakan salah satu indikator ini ya. Ya, ini adalah parameter yang saya gunakan 0,02 untuk stepnya, dan kemudian langkahnya ini 3,00 ya. Nanti sebentar saya praktekkan ya. Nah, kemudian perhitungan parabolik SAR melibatkan faktor-faktor seperti SAR, periode sebelumnya di mana titik ekstrim atau harga tertinggi atau terendah yang dicapai selama tren saat ini, dan faktor percepatan yang menentukan penyesuaian nilai SAR terhadap perubahan harga. Saat harga aset naik, nilai SAR juga naik, yang mana membentuk kurva parabola miring ke atas. Sebaliknya, ketika harga turun, nilai SAR akan menurun, membentuk kurva parabola miring yang mengarah ke bawah. Nah, dalam penggunaannya, indikator parabolik SAR ya, adalah alat serbaguna yang digunakan oleh para trader atau analis dan untuk berbagai keperluan dalam analisis teknis yang dilakukan ya. Berikut adalah beberapa aplikasi umum dan penggunaan parabolik SAR.
Itu yang pertama, mengidentifikasi pembalikan tren. Nah, salah satu fungsi utama dari parabolik adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan harga arah tren dalam pergerakan harga suatu aset. Saat titik-titik SAR beralih dari posisi bawah candle ya, di mana candle menjadi di atasnya, itu mengidentifikasikan potensi transisi tren yang sedang naik ke tren yang sedang turun. Ya, artinya ketika awalnya titik itu ada di bawah, pada saat dia berpindah di atas candle, dia akan turun. Hati-hati. Ketika konfirmasi sudah memberi petunjuk seperti itu, biasanya ada di titik kedua. Titik kedua memberi konfirmasi yang cukup jelas ya. Sebaliknya, saat titik-titik tersebut berpindah dari posisi di atas ya ke bawah, maka itu kebalikannya dia akan naik. Menunjukkan perubahan tren yang sedang turun akan berbalik ke tren yang akan naik. Nah, para trader menggunakan signal pembalikan ini untuk menyesuaikan posisi trading dan mempertimbangkan peluang masuk ke pasar yang baru. Nah, ini kalau kita mau mengatur untuk trailing stop dan loss order, parabolik sering digunakan sebagai alat stop loss yang dinamis. Selama tren naik, trader dapat menempatkan stop loss order sedikit di bawah titik SAR, memungkinkan potensi perlindungan keuntungan jika tren berbalik arah. Nah, kalau kita lihat pada contoh grafik yang ada, kita perhatikan ya. Ini pada saat dia turun ya. Pada saat dia turun, ya. Kalau titik kedua sudah memberi petunjuk ini, maka sebetulnya entry-nya di sini. Di titik kedua entry-nya, bukan titik pertama. Titik kedua entry-nya. Jadi kita price action, menunggu pembukaan candle baru kita open posisi. Lalu di saat mana kita akan melakukan likuidasi? Itu ada dua cara. Yaitu yang pertama, pada saat kita melikuidasi, kita harus memiliki target. Berapa? Kalau kita bermain pada time frame 15 menit, ini sangat efektif ya. Sangat efektif untuk bermain pada tren pendek. Dengan target-target pendek. Time frame yang lebih pendek, cukup di 15 menit, sangat efektif kalau menurut saya. Karena saya sudah gunakan ini sejak tahun 2005. Jadi 19 tahun lalu saya sudah gunakan teknikal ini. Teknikal ini untuk bermain, untuk menjadi seorang scalper kala itu. Nah, pada saat dia dari bawah, ya, kita jangan coba-coba sell. Nanti ketika berpindah, maka persiapan entry untuk sell. Itu seperti itu. Nah, di sini, ya saya mungkin masuk ke grafik utama aja ya, biar nanti grafiknya bergerak dan partisipan bisa melihat secara langsung ya. Oke, kita tinggal bikin pengaturannya. Oke, untuk stepnya 0,02 dan maksimumnya 3,00 ya. Ini parameter yang saya gunakan. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, oke. Nah, tadi ini yang saya bahas ya. Pada saat dia turun, ya, di titik kedua kita entry, ya. Nah, ketika kita entry, katakanlah harga running di 2660 ya. Poin 94 nih. Ini untuk opennya. Opennya di 6066 ya.
open candle ya. Jadi titik kedua, ini titik pertama. Kita entry di sini selnya. Gitu. Nah, kalau kita hanya mengincar sekitar 200 tick karena bermain pendek, ini sebetulnya di candle ini kita sudah kena taking profit. Karena low tercatat ada di 2654. 2654,18. Jadi otomatis ada sekitar 600 tick itu jatuhnya. Ini kejadian semalam. Itu seperti itu. Dalam menempatkan trailing stopnya. Nah, biasanya penempatan trailing stop kita lakukan secara bersamaan antara stop dan taking profit dan stop loss-nya. Kalau menggunakan rasio 3:1 berarti apabila target profitnya 200 tick maka stop loss-nya adalah 600 tick. Ini cara pertama. Cara kedua adalah hanya menempatkan stop loss di area di 200 tick. Jadi misalkan opennya di 2660,66 kita langsung entry di sana ya. Langsung pasang taking profitnya 200 tick berarti ada di 2658 ya. Poin 50 lah katakanlah seperti itu. Nah, stop loss-nya di mana? Penempatan stop loss kita perhatikan pada saat candle pertama ini titik sudah berpindah di bawah ya. Seandainya kita tidak memanfaatkan uh, pasang stop loss ya, taking profit misalkan ya, kita menunggu harga mengalir ya. Nah, pada saat dia berpindah seperti ini hati-hati. Ini kejadian kemarin ya. Di candle kedua lakukan tindakan cut loss. Kalau untuk hari ini jebakan bagus, ini jebakan kena ini ya. Kita lihat pada saat dia di candle kedua turun ini ya. Di candle kedua kita entry katakanlah di bawah sini, di bawah sini ya. Oke. Tiba-tiba harga berubah naik. Hati-hati. Selama titik masih ada di atas, maka belum ada petunjuk harga akan naik. Nah, harga akan naik ketika dia mulai memberi petunjuk di sini. Ini dia. Oke, di candle kedua ini kita harus melakukan tindakan pada saat pembukaan candle ini ya. Kita langsung melakukan tindakan cut loss. Di sini ada 2659, sementara open di sini ada di 2656. Jadi faktor kesalahan kita itu secara manual kita melakukan tindakan sekitar 300 tick. Itu seperti itu. Ya, kita melakukan tindakan pengamanan gitu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat lagi peluang-peluang berikutnya karena dalam satu hari perpindahan titik ini bisa lebih dari 5 kali. Nah, oleh karena itu kita harus punya strategi dalam menerapkannya. Nah, kita lihat ini masuk ke titik kedua setelah koreksi tajam ya. Setelah koreksi tajam ini potensinya tadi turun sampai ke 2673. Rekomendasi sell hari ini taking profit. Begitu juga dengan rekomendasi sell mingguan. Sebentar saya balik lagi ke analisa ya.
Ya, oke, kita lihat untuk analisa ini kena ya 8590 ya. Jadi 3 rekomendasi mingguan ini semua menghasilkan taking profit. Sementara untuk analisa harian ya 2685 sampai 2690 itu area sell. Break buy-nya di 2675, kalau ini maaf 2671 ya harusnya. Ya. Jadi untuk area rekomendasi kita bisa meraih taking profit ya. Dan kalau kita hubungkan dengan pergerakan saat ini ya, dengan indikator yang sementara saya bahas ya. Ini 78 ya, ini titik kedua. Ya. Ini 79 ya. Kita coba transaksi di sini sebetulnya melihat potensinya yang ada ya. Gitu. Ini sudah ada pertanyaan ini membahas materi tapi ada pertanyaan arah pergerakan tidak apa-apa. Ini sudah sesuai prediksi saya sejak webinar kemarin hari Rabu ya bahwa masih akan ada target 2680 sampai 2690. Jadi kalau ke 2700 saya belum melihat potensi itu. Kenapa? 90-nya belum jebol. Kalau 90 jebol maka potensi ke atas cukup terbuka. Ya. Ya demikian dulu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, kita lihat memanfaatkan petunjuk dari parabolik ini ya. 2678. Sebentar, tadi ada sempat 80 ya. Oke, coba saya sell di sini ya. Wah, dapatnya 7985. Kita tetap TP-nya di 78 ya. Nah, kenapa? Karena memanfaatkan bahwa titik kedua ini adalah entry-nya. Sebetulnya. Entry-nya di situ. Pada saat titik kedua ini. Memang agak terlambat ya karena tadi saya katakan pada saat price action itu open kedua. Tetapi yang harus kita perhatikan, harus lebih bijak juga bahwa penurunan panjang seperti yang saya pernah sampaikan pada periode sebelumnya, selalu akan berbalik 50% dulu. Balik 50% boleh kita entry. Nah, ini turun dari 2683 sampai ke 2673. Berarti nilai pembalikannya ada di 7778. Itu. Sudah sesuai dengan area nih. Makanya entry posisi kita udah pas. Gitu. Ada di 50%-nya. Oke. Jadi ketika titik itu ada di bawah, udah berpindah di bawah, maka tren akan naik dan yang punya posisi sell harus waspada dengan pembalikan arah ini. Begitu juga dengan yang punya posisi buy, ya, posisi buy, lalu tiba-tiba harga, maaf, titik parabolik berpindah di atas candle, artinya ada persiapan turun itu. Jadi yang memanfaatkan momentum seperti ini, ketika candle berpindah, titik berpindah di atas candle, setelah sebelumnya kita punya posisi buy, maka titik kedua harus mengambil tindakan NT posisi. Apakah harus dilikuidasi atau melakukan tindakan cut loss? Baik itu taking profit yang belum tercapai ataupun melakukan tindakan pengamanan untuk keamanan dana yang kita kelola. Seperti itu. Ya. Karena akan beresiko ketika berpindah ke titik ketiga, titik keempat, oke, dan posisi ya. Artinya cukup valid untuk untuk action tadi ya, karena titik kedua saya katakan disitulah entry-nya. Ya. Oke, kita ke pembahasan lagi. Tadi sudah saya buktikan bahwa ketika entry di area tersebut akan memberikan hasil yang kita harapkan ya. Nah, ini mengatur trailing stop order yang tadi ya. Banyak sekali untuk saat ini kondisi-kondisi pialang itu tidak lagi memunculkan trailing stop pada MetaTrader. Yang harus kita lakukan adalah secara manual dengan mengisi
pada kolom order. Nah, artinya seperti ini misalkan ya. Secara manual yang saya maksudkan adalah mengisi seperti ini. Nah, stop loss-nya berapa? Kalau misalkan di saat di sini kita mau ambil, taking profit-nya misalkan di 72, berarti stop loss-nya ada ada di berapa? Katakanlah di 74 kita ambil. Nah, stop loss-nya ada di berapa? Kalau 74 berarti kalau dia rasionya 3:1 berarti ada di 80 stop loss-nya. Itu yang dimaksud dengan pengisian secara manual. Nah, biasanya trailing stop itu ada muncul di atas ini ya. Model-modelnya itu akan muncul di atas. Ini untuk saat ini banyak lagi yang tidak mengaktifkan ini pialang-pialang. Biasanya ada di sini munculnya untuk pengaturan trailing. Ya, atau dari sini yang kita bisa lihat apakah memang ada. Ya, rata-rata ini udah nggak ada lagi untuk pengaturan untuk melakukan tindakan trailing stop itu. Udah tidak diaktifkan ya. Mau tak mau harus secara manual. Ya. Nah, ini titik ketiga memberi konfirmasi kuat bahwa tekanan masih mencoba, ya. Nanti akan ada pembalikan arah kalau titik ini akan berpindah di bawah candle. Artinya kita udah siap-siap entry buy itu. Kalau sampai itu terjadi, konfirmasinya valid. Nah, oke. Kemudian mengkonfirmasi signal dari indikator lain ya, di mana parabolik SAR itu dapat digunakan bersamaan indikator analisis teknis lainnya untuk memvalidasi signal trading. Nah, misalnya ketika signal moving average single seperti yang ada di gambar bawah, ini 20 ya, moving 20, eksponensial, time frame-nya 15 menit. Tadi sudah saya bilang bahwa parabolik SAR ini sangat efektif ketika kita gunakan untuk bermain pendek ya. Bergerak ke arah yang sama memberikan konfirmasi. Dengan menggabungkan beberapa indikator, trader dapat meningkatkan akurasi keputusan trading mereka. Ini kebetulan hanya satu yang saya pakai ya. Jadi ada dua. Karena parabolik sebetulnya dia akan lebih efektif kalau digunakan secara bersamaan dengan tren lain. Karena secara fungsi sebetulnya parabolik ini hanya penunjang. Meski dia bisa dijadikan indikator untuk penentu. Tetapi dia lebih berfungsi sebagai penunjang. Penentu sebetulnya adalah moving average. Digunakan secara bersamaan akan semakin efektif. Gitu. Nah, kemudian dalam menyesuaikan strategi trading, trader sering memasukkan parabolik SAR ke dalam strategi trading mereka secara keseluruhan. Signal indikator dapat mempengaruhi titik masuk dan keluar, ukuran posisi, dan teknik manajemen risiko. Dengan mempertimbangkan parabolik SAR bersama alat teknis analisis lainnya, trader dapat menyempurnakan strategi mereka dan berpotensi untuk meningkatkan profitabilitas yang direncanakan ya. Kalau untuk menganalisis pasar yang volatil ya, parabolik SAR dapat sangat berguna di pasar yang sangat bergejolak, yang mana tren dapat berubah dengan cepat. Sensitivitas indikator terhadap pergerakan harga memungkinkan trader beradaptasi dengan perubahan cepat dalam kondisi pasar dan menyesuaikan posisi mereka. Di mana hal ini membuat parabolik SAR sangat berharga bagi trader yang mencari peluang dalam skenario trading cepat atau jangka pendek. Makanya kenapa tadi saya gunakan di time frame 15 menit. Karena memang kalau mau menggunakan parabolik, hati-hati kalau mau untuk menggunakan time frame yang lebih besar, ya misalkan H1 apalagi H4 dan D1, itu parameternya bukan stepnya 2.00 dan kemudian maksimumnya 3.00, itu berbeda. Ya mungkin ada partisipan ingin melakukan eksperimen, silahkan. Nah, saya karena sudah menggunakan ini dari awal untuk bermain pendek, saya tidak pernah gunakan dia di bermain yang menengah apalagi panjang.
Kalau bermain pendek lebih efektif, kenapa berpikir lagi mau main panjang? Gitu. Nah, dengan menganalisis hubungan antara harga dan titik parabolik SAR, setiap trader dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai titik masuk dan keluar pada saat kita entry di pasar atau di market ya. Namun penting untuk diperhatikan bahwa meskipun parabolik SAR dapat memberikan wawasan yang berharga, ini tidak sempurna. Kenapa? Tadi sudah saya katakan bahwa dia lebih berperan sebagai penunjang, bukan penentu. Untuk jadi penentu dia hanya 20%. Untuk ikut menunjang dalam memberi petunjuk arah dia bisa mencapai 80%. Oleh karenanya, trader harus berhati-hati dan menerapkan strategi manajemen risiko saat memasukkan parabolik SAR dalam keputusan trading. Selain itu, menggabungkan parabolik SAR dengan teknik analisis lainnya dapat membantu mengurangi signal palsu atau false signal dan meningkatkan akurasi trading secara keseluruhan. Jadi kalau ditanya efektif nggak parabolik SAR dalam memberi petunjuk untuk pengambilan posisi. Menurut saya sangat efektif. Ya. Bagi partisipan yang ingin mendapatkan artikel ini, silakan menghubungi financial konsultan masing-masing ya. Dan jika ingin menonton kembali apa yang saya sampaikan malam hari ini, bisa nanti lihat di channel YouTube kami, karena besok nanti rekaman ini akan segera di-share ke sana ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, ya silakan partisipan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ya, sambil kita melihat momentum dulu ya, pergerakan. Tadi pengambilan posisinya kita sudah dapat ya. Nah, sekarang saya coba memasukkan indikator moving average 20 exponential simple. Oke, ini sebentar lagi memberi konfirmasi mau turun ya, tapi kita lihat dulu bagaimana. Karena batas area resisten untuk long term itu sudah kena di mana level itu ada di atas 2680 sampai 2690. Apakah akan koreksi? Kita lihat sama-sama. Apakah besok akan ada terjadi break low? Saya nggak bisa memastikan dulu. Tinggal melihat close malam ini ada di mana. Nah, kalau kita menggunakan parabolik SAR ini dengan periode yang saya sampaikan tadi pada time frame yang lebih panjang, ya katakanlah yang terdekat dari 15 kita lihat di 30. Nah, dia baru titik 1 ya. Untuk yang tren melihat kenapa saya katakan bahwa dia penunjang ini mencapai 80%. Artinya pada saat kita mengambil posisi yang berlawanan dari tren, kita diberikan petunjuk sama dia, misalkan contoh kita lagi sell. Pada saat dia mulai berpindah seperti ini sudah memberi signal berbahaya dengan posisi sell kita. Jangan dilawan. Karena petunjuk penunjang lainnya sudah memberitahu bahwa posisi kita itu salah. Ya artinya harus siap-siap mengambil tindakan. Gitu ketika terjadi perubahan letak setelah sebelumnya dari atas kini berpindah ada di bawah. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ya, dari Pak Hendra nih. Efektif di time berapa, Pak? Tadi sudah saya sampaikan Pak Hendra di time frame 15 menit ya, kita lihat sekarang ya. Ini time frame 15 menit. Tadi saya entry Pak di candle ini, Pak. Kena taking profit ketika sell di 7985.85. Saya pasang taking profitnya 78 padahal tadi sempat entry di 2680 ya, hanya ambil 200 tick. Karena time frame pendek jadi ambilnya maksimal segitu.
Time frame 15 menit, Pak. Bisa Bapak lihat dalam kondisi sekarang ya, bahwa saya menggunakan pada time frame 15 menit. Ya. Dan bisa kita lihat ketika tadi saya entry, sementara pembahasan saya masih menguji entry posisinya ya. Itu. Dan petunjuk bahwa moving average sedang mengarah ke atas, ya. Belum aman kita mau ngambil sell, momentumnya ada di candle sebelum candle sekarang. Itu momentum pertama tadi. Kalau sampai terjadi pembalikan arah seperti ini momentum pertama. Kita lihat dulu bagaimana. Ya. Kalau dia balik lagi ke 78, 7778 boleh sell. Karena titik parabolik masih ada di atas. Nanti pembalikan arah akan terjadi kalau titik ini akan berpindah di bawah candle dan biasanya ketika terjadi pembalikan arah akan mendekat ke arah parabolnya, model bentuknya dari ini ya, parabolik ini. Pada saat dia menyentuh, candle berikutnya pasti akan berpindah di bawah titiknya. Nah, di saat itu berarti sebelumnya tren turun akan berubah jadi tren naik. Kalau saya ditanya, dalam keadaan turun begini, Bapak berani nggak buy? Saya tadi berani kalau di bawah 68. Kenapa? Ketika di atas koreksi turun dari 68, dari 80 dia jatuh. Turun sampai 60, 67, 68 itu efektif buy. Nggak usah takut. Kenapa? Penurunan udah lebih dari 1.300 tick. Nggak mungkin 200 tick kita nggak dapat. Itu namanya fluktuasi angka. Nah, tapi kalau kita mengikuti parabolik SAR, saat ini jangan dulu ambil posisi. Karena momentumnya sudah lewat. Gitu. Mau menggunakan double trend boleh, 719 juga boleh. Oke, ini tadi single trend 20 ya. Saya coba robah jadi 719. Saya juga menggunakan sorry, ini harusnya eksponensial tadi ya, bukan simple. Sekarang di simple. Coba deh kalau eksponensial ini titiknya sudah kena atau bagaimana, kita lihat dulu ya. Ya, apakah open candle akan dibawa dari trend line ini, open candle berikutnya masih ada 2 atau 3 menit lagi untuk berpindah candle yang baru ya. Oke, kita lihat kalau kita menggunakan double trend ya, 19 simple. Ini pun saya gunakan juga udah cukup lama ya. Di bawah tahun 2005 saya sudah melakukan observasi dengan penggunaan indikator yang mana yang kira-kira cocok untuk saya terapkan ya. Nah, ini ketika golden cross terjadi, kita lihat dari bawah. Saya coba perbesar ya. Nah, kita lihat jelasin dari bawah dia ke atas. Gitu. Nah, ini juga ketika merah, moving 7 dia melintas ke atas. Kita lihat, parabolik ada di bawah, berarti aman untuk buy sebetulnya. Apalagi yang sedang berlangsung sekarang, dari tadi sore. Ketika dari bawah dia melintas, ini memang golden cross-nya dia turun ke bawah, tetapi ingat parabolik bukan ada di atas. Jadi tidak ada peluang sell di sini, sekalipun open candle-nya di bawah trend. Tidak ada peluang sell. Karena parabolik ada di bawah, sekalipun melintas trend line yang ada ini. Ini moving 19 ini. Moving 20 ini pasti lewat. Eksponensial. Jadi akan lebih valid mengenai penentuan posisi apa yang kita ambil kalau kita tidak menggunakan parabolik secara sendirian. Dia membutuhkan indikator lain. Nah, kalau untuk memvalidasi mengenai arah pergerakan, itu akan lebih bagus lagi. Dan akan menghindari kita dari jebakan signal-signal palsu. Itu. Ini boleh dibilang signal palsu ini. Kenapa? Di titik kedua open candle berada di atas trend line. Jadi sekalipun ini ada titik 2, ingat trend line menjadi patokan utama. Jangan ambil sell titik kedua. Ini jebakan ini. Ya,
Kita lihat, katakanlah ini sudah terjadi, kita ambil sel di bawah sini gara-gara dia bisa dikatakan sudah breakout. Berarti 25658 ya, 2658. Nah, tiba-tiba harga berbalik ke atas melewati tren lain. Oke, tetapi karena petunjuk dari parabolik masih di atas, kita masih bisa bernapas lega. Tetapi pada saat dia di candlestick ini ya, di mana opennya ada di 2662, kemudian parabolik berpindah di bawah, ini cut loss-nya. Itu adalah cut loss-nya. Jadi jangan ngarap mau turun lagi, ingat parabolik udah berpindah di bawah loh. Mau benar atau salah lakukan tindakan pengamanan. Karena seorang trader yang akan berhasil dalam pengelolaan ketika dia berani mengambil keputusan, bukan hanya pengambilan posisi, bukan hanya menempatkan taking profitnya, tetapi berani mengakui kesalahannya dengan membatasi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan transaksi yang dilakukan. Trader yang punya keberanian seperti ini biasanya rata-rata berhasil dalam pengelolaan. Gitu. Ini cukup efektif, ini dapat nih. Pada saat parabolik masih di bawah, dengan kata lain buy itu aman banget. Dan dari hari Rabu, bahkan hari Senin saya sudah bilang, masih ada target 2680 sampai 2690 dalam minggu ini. Ini mau lihat besok nih, jangan-jangan 2700 nongol juga bisa. Gitu. Oke, demikian Pak Hendra ya. Jadi jangan gunakan di time frame yang besar selain digunakan pada time frame 15 menit, Pak. Ya, kecuali Pak Hendra mau bikin observasi yang berbeda dengan yang cara saya lakukan dengan merubah parameter yang ada ini. 0.02, 3.00 di mana dirubah di sini. Terserah Pak Hendra mau melakukan seperti angka berapa. Karena angka-angka ini akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Karena secara otomatis pada saat terjadi perubahan, maka titik ini yang akan memberikan petunjuk. Kalau dia sudah berubah dari bawah ke atas, otomatis akan turun. Seperti itu, Pak. Ya, kalau kita akan menunggu mengenai konfirmasi Golden Cross, ini masih butuh berapa candle. Kalau mau memanfaatkan peluang bahwa retracement yang terjadi ini sudah mau akan menyentuh ke 7879, di area situ boleh aman sell dengan target main pendek. Sebetulnya kenapa masih aman sell daripada buy? Itu. Coba saya tambah dengan moving 20 yang single ya. Kalau kita bisa membedakan dari segi warna pasti akan kelihatan ya, mencolok sekali perbedaannya. Eksponensial. Ya. Secara teori dia mengatakan harga candle ada di atas itu adalah buy. Sangat kontras dengan parabolik yang memberi petunjuk nih harga masih menguji turun. Nah, tetapi posisi apa dong yang aman? Saya bilang sell. Tetapi bukan di level sekarang di 675. Sekalipun kita lihat potensi low-nya, low di bawah masih 2668, cukup jauh ya. Dibanding dengan sekarang ini selisihnya 800 tick kalau ada di 2676. Ya. Jadi kurang lebih 900 tick itu. Nah, kalau mau ambil ke atas akan lebih bagus lagi di atas 7778 boleh sell. Karena pasti masih akan ada tekanan paling tidak terdekatnya adalah di 2675. Itu seperti itu. Besok masih ada live trading ya. Kalau malam ini live webinar namanya. Karena saya membahas mengenai materi ya. Besok murni trading live. Dan pastinya indikator parabolik tetap akan ada. Ya. Biasanya kan saya suka pasang seperti ini ya.
Gini. Ini time frame 15 menit, kita lihat ya, tetap digunakan untuk moving 20 eksponensial. Kemudian paraboliknya 0,02 ya. Di si time frame 30 menit pun saya masih pikir efektif dia. Ya, kita lihat masih bisa menjawab ya, efektif sekali. Jadi parabolik ini sebetulnya bisa digunakan di semua time frame. Tapi kalau ditanya parameter yang saya gunakan, itu hanya untuk main pendek. Di time frame yang pendek juga. 15 menit. Malah dulu saya pernah praktekkan di 5 menit. Sampai akhirnya lama-lama pada saat saya geser ke 15 menit. Ternyata lebih efektif di time frame 15 menit daripada 5 menit kala itu. Jadi saya tipe di saat belajar dulu saya banyak melakukan observasi ya, melakukan pengamatan terhadap indikator yang saya gunakan karena di saat itu orientasi saya adalah profit pada saat saya mengelola dana ya. Jangan lupa sebentar malam masih ada rilis analisa ya. Jadi area sell kita malam hari ini kena ya. Untuk break sell-nya juga dapat. Setelah tadi break buy lebih dulu. Jadi sudah ada 3 momentum yang bisa meraih taking profit ya. Break buy saat 74 lewat, break sell saat 71 lewat. 75 ya untuk break buy, 71 adalah break sell. Oke, sekarang sudah masuk ke ini ya, area sell yang saya sampaikan ya. Kita lihat apakah memang keberuntungan masih berpihak ke kita ya untuk analisanya. Tadi saya sell di 79, apakah 79 akan ada lagi nih ya? Kalau 79 akan ada, ini 77 jadinya. Taking profitnya. Oke, 79. Taking profitnya di 77 ya. Saya pasang di situ, kita lihat apakah akan kena lagi. Karena saya akan waspada pada saat parabolik akan berpindah di bawah candle. Saya akan waspada itu. Oke, dapat di 74 saya ya. Oke, ini kalau turun, ini sekarang udah dapat lebih dari 50 ini nih. $50 nih. Kalau tadi di 78, 74, udah lebih dari $50 profitnya. Sementara tadi dapatnya lumayan. Di teknik bermain cepat, indikator ini cukup recommended ya untuk digunakan. Kita lihat ini profitnya. Dipotong biaya komisi $50, ini tadi udah sempat dapat 100 lebih ya, sekarang 65 dikurangi 50. Kayak $116 tertinggi profitnya. Jadi kalau kita mengincar $200, maka taking profitnya harus kita sesuaikan di mana 77,74 juga ya. Ada 878 ya. Coba saya taruh di 5. Ya sekali lagi, toleransi kita hati-hati pada saat titik parabolik akan berpindah di bawah candle. Lakukan tindakan apabila candle sudah 2
dan titiknya sudah ada 2 di bawahnya. Di titik kedua kita harus ngambil tindakan. Jangan berspekulasi. Karena trading bukan spekulasi. Trading itu pasti. Jangan hanya menguji kemampuan pada saat masuk entry market pada pergerakan. Ya, bukan begitu trading yang benar. Trading yang benar adalah bagaimana kita menentukan secara pasti di level berapa kita akan ambil posisi, di level mana kita menunggu. Gitu. Oke, kita lihat apakah taking profit akan kena sedikit lagi ya. Sudah di 76 terendah tadi, 7776. Oke, kena selesai ya. Kita lihat cukup efektif ya. Oke, demikian ya. Kita sudah berada di penghujung. Di jam sekarang tinggal jam 7:57 ya. Jangan lupa sebentar malam masih akan ada rilis analisa dari kami. Ya akan kita rilis di jam 10 malam. Kesempatan masih diberikan bagi penanya di sisa waktu kami ini ya. Silakan jika partisipan ada yang ingin bertanya. Boleh lewat mikrofon yang tersedia atau lewat chat room yang ada, silakan ya. Sebelum kami tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya kalau kita tidak ada lagi pertanyaan dari partisipan ya, target masih akan menguji ke area 2680 sampai 2690 ya. Yang mana kalau tidak kuat level ini ditembus di 90, hati-hati dengan koreksi tajam yang bisa terjadi ya. Kalau bukan malam ini besok hari. Ya baik, kami ucapkan terima kasih untuk semua partisipan yang sudah ikut pada malam hari ini ya. Dan salam dari kami, salam profit. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih.